Salve sahabat Katoliku keren, selamat datang di Katekesa tentang Hati Kudus Yesus bagian kedua bersama saya Putra Biri dan juga Pastor Ardi Watuseke MSC. Kita ke pertanyaan yang keenam dari Veranita. Dia bertanya, Pater, novena Hati Kudus Yesus sudah ada sejak kapan? Novena Hati Kudus Yesus sudah ada sejak kapan? Ya, dari Vera ya. Terima kasih Vera. Doa novena Hati Kudus Yesus sendiri mulai didoakan dan menyebar luas sejak tahun 1907. Bahkan sebelum Santa Maria Margareta Maria Alacoque yang memiliki visi tentang Hati Kudus, ada rekam jejak perayaan doa ini, ya, perayaan Hati Kudus ini, dan Santo Yohanes Eudes menyusun liturgi misa Hati Kudus yang pertama dan ada doa-doanya. Nah, menurut jejak yang saya temukan itu, ya, menurut penelusuran saya itu, perayaan pertama Hati Kudus dirayakan pada tanggal 31 Agustus tahun 1670. Jadi ya bisa dikatakan mungkin sudah ada awal-awal di tahun 1600-an. Dan dari kalau sejarah liturgi, biasanya teks-teks doa itu adalah warisan dari abad ke abad yang kemudian disatukan, begitu ya, disatukan. Mungkin menemukan formatnya baru 1670, nanti ratusan tahun kemudian itu baru mulai sebarkan ke tengah-tengah umat atau mulai menyebar ke banyak tempat. Begitu, Vera dan admin Katoliku keren. Pater. Kita ke pertanyaan yang ketujuh, Pater, dari Credo. Dia bertanya, rahmat apa yang kita dapatkan dari doa Hati Kudus Yesus? Nah, rahmat apa? Mungkin sama seperti mirip-mirip dengan pertanyaan dari sebelumnya ya, tentang tujuan kepada devosi Hati Kudus Yesus ini adalah rahmat pertobatan. Pertobatan itu adalah sebuah rahmat, ya. Kasih itu adalah rahmat. Rasa syukur itu adalah rahmat. Ya, komitmen apostol, dedikasi dalam karya-karya misioner itu juga adalah rahmat. Secara pribadi ya, saya selalu bilang, rahmat yang paling besar itu adalah ketika hati kita itu bisa menjadi seperti hati Tuhan dan hati Tuhan itu meraja di hati kita. Ya. Jadikanlah hati kami seperti hatimu, ya. Nampak dalam apa? Kasih, belas kasih, cinta, dan pengampunan. Tapi ada yang cukup terkenal di antara para devosan Hati Kudus Yesus itu adalah Tuhan Yesus melalui Santa Margareta Maria Alacoque menjanjikan 12 hal kepada orang yang mencintai dan menghormati Hati Kudusnya secara khusus. Apa saja itu? Pertama, Tuhan menganugerahkan karunia yang dibutuhkan pada waktu keadaan mendesak. Ya, ini. Yang kedua, mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga para devosan. Yang ketiga, menghibur mereka dalam segala penderitaan. Yang keempat, Tuhan akan menjadi tempat berlindung bagi mereka sepanjang hidup, khususnya pada saat para devosan ini, ya, para pencinta Hati Kudus ini menghadapi sakratul maut. Kemudian yang kelima, Tuhan akan mencurahkan berkat atas segala usaha mereka. Yang keenam, para pendosa akan menemukan dalam hati Tuhan sumber dan samudra belas kasih yang tak terbatas. Jadi bagi para pencinta Hati Kudus Yesus ini ya, yang menyadari keberdosaannya akan menemukan kerahiman Allah. Yang ketujuh, orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat kerajinan untuk berbuat baik. Yang kedelapan, orang yang bersemangat dan rajin akan berkembang dengan cepat menuju kesempurnaan yang sejati dan tinggi. Atau kesempurnaan yang tinggi. Yang kesembilan, para imam, ya, pencinta Hati Kudus Yesus akan memperoleh karunia-karunia agar mereka sanggup melunakkan hati umat atau masyarakat yang paling keras, bahkan dalam dosa sekalipun. Yang paling keras dalam dosa sekalipun. Yang kesepuluh, Tuhan akan memberkati rumah-rumah di mana patung atau gambar Hati Kudus ditempatkan dan dihormati. Yang ke-11, nama setiap orang yang menyebarluaskan penghormatan Hati Kudus ini akan tertulis di dalam hati Tuhan dan tidak akan terhapus. Yang ke-12, Tuhan tidak akan membatalkan satu pun atau sedikit pun karunia-karunia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hati Tuhan.
Itulah 12 rahmat yang dijanjikan Tuhan kepada kita melalui Santa Margareta Maria Alacoque. Begitu, Putra. Wow, luar biasa, Pater. Kita ke pertanyaan yang ke-8, masih dari Credo. Dia bertanya, apakah sudah ada mujizat dan kesaksian dari doa ini? Oke, tentang doa-doa novena, apakah novena ini ya memberikan karunia sesuai yang dibutuhkan oleh umat? Nah, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dari ini kesaksian saya, ya, kesaksian saya yaitu begitu banyak orang yang bersyukur dalam intensi-intensi misa, ya, bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Kadang-kala mereka tidak menulis apa sebenarnya yang dikabulkan oleh Tuhan, tapi minimal mereka terus di situ bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Dan secara pribadi dan juga sebagai anggota MSC, saya percaya tarekat-tarekat yang berlindung kepada Hati Kudus Yesus. Contohnya yang saya tahu adalah tarekat saya, MSC, Missionaris Sacratissimi Cordis Jesu, para misionaris Hati Kudus Yesus. Kemudian juga ada teman-teman SCY, ya, Sacerdos Cordis, ya, kalau tidak saya keliru namanya, para imam Hati Kudus. Kemudian juga ada Hati Kudus Yesus, para imam, biarawan-biarawan Hati Kudus Yesus, Hati Kudus Maria, yang mereka semua atau kami semua keluarga besar para pencinta Hati Kudus ini adalah mujizat bagi gereja. MSC berkarya di Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, Keuskupan di Agung Merauke, dan keuskupan-keuskupan lain di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melayani di sana. Kami percaya bahwa kehadiran kami dan kemudian bekerja dengan baik, menumbuhkan iman di keuskupan-keuskupan setempat, itulah mujizat yang nampak dalam pengamatan saya, gitu. Selain dengan intensi-intensi misa yang kadang-kala saya tidak tahu apa sih yang mereka minta, yang pasti mereka cuma tulisnya mengucap syukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Begitu. Pertanyaan yang ke-9 dari Francisca Sajia, dia bertanya, doa Hati Kudus Yesus versi manakah yang didoakan? Soalnya ada berbagai versi seperti novena Hati Kudus Yesus, doa penyerahan kepada Hati Kudus Yesus, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Karena memang saya sendiri melihat kalau dalam teks-teks yang ada yang beredar itu ada begitu banyak. Memang tidak terlalu tidak terlalu besar perbedaannya. Tapi pelbagai versi ini terjadi mungkin karena ada terjemahan serta copy paste ya, dan tambahan dari orang-orang tertentu ketika menyebarluaskan tentang novena ini. Nah, bagi saya menyarankan kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk teks-teks doa seperti novena Hati Kudus Yesus, doa penyerahan kepada Hati Kudus Yesus itu dari teks-teks atau buku-buku yang mempunyai imprimatur dan nihil obstat, ya, disahkan oleh uskup setempat atau mungkin yang mewakilinya atau yang penerbitnya jelas. Apa maksud saya? Di puji syukur itu ada litani Hati Kudus, doa penyerahkan keluarga kepada Hati Kudus, doa sili kepada Hati Kudus Yesus. Saya percaya puji syukur itu adalah satu-satu dokumen atau buku yang resmi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan penerbitnya juga jelas, dan kita bisa yakini bahwa itu adalah terjemahan yang baik dan benar. Kemudian ada juga teks-teks atau selebaran novena Hati Kudus yang diterbitkan oleh OBOR. Itu saya lihat. OBOR itu dimiliki oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mau tunjukkan, ada di tempat agak jauh dari sini, ya. Nah, saya bisa katakan bahwa itu karena diterbitkan oleh OBOR, saya bisa meyakini bahwa itu adalah teks yang benar, gitu. Demikian Putra. Jadi sekali lagi untuk teks-teks yang beredar boleh ada beberapa hal yang terjemahan yang mungkin berbeda, tapi bagi saya silakan lihat di buku-buku atau teks-teks yang resmi itu. Demikian. Pertanyaan yang terakhir, Pater,
dari Immaculata Wiwik. Dia bertanya, apakah hati kudus Yesus bisa dimiliki oleh manusia? Inilah doa kita. Ya. Inilah doa kita. Pertama-tama, semoga hati kita itu menjadi milik dari hati Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Begitu. Dan saya percaya ketika kita menjadi milik Tuhan, maka juga Tuhan tinggal dalam kita sama seperti ketika kita itu menerima tubuh Kristus. Barang siapa memakan tubuhku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, dari kesaksian para kudus dan juga dari ajaran para paus, para uskup, saya mau mengutip kata-kata dari Paus Fransiskus yang mengajak kita semua, tahun lalu sebenarnya, mengajak kita semua untuk pada bulan Juni mengatakan doa yang sederhana ini. Yesus yang lemah lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati. Jadi apakah bisa dimiliki oleh manusia? Ya bisa dalam pengertian hati kita lah yang lebih dulu harus menjadi milik Tuhan. Begitu, Putra.